Oke sahabat GFC, kita akan mulai melihat Mas Danang yang sedang konsentrasi dan mulai membuat sketsa gambar. Beliau sedang menembus alam untuk menangkap makhluk-makhluk pendampingnya Pak Is. Pak Is, nama lengkapnya siapa sih? Ismianto. Ismianto, Pak Ismianto gitu. Tapi istri satu ya Pak Is? Iya. Gitu. Istrinya satu. Di sana kita lihat Mas Danang sedang mencoba untuk menggoreskan apa namanya itu? Arang. Arang di kanvas. Pak Is kalau kayak gini ada merasa gitu, ada ya, merasa takut atau apa? Ya nanti kalau paling setelah jadi itu kita lihat coba. Oh gitu. Dan Kalau sekarang baru berasa pegel-pegel aja. Iya. Oh, karena semalam belum dipijitin istri. Iya. Oh gitu ya. Ya. Ini baru pertama kali untuk digambar ya? Iya, kedua kali. Dua kali ya? Dua kali. Dua kali untuk digambar. Kita sambil ngopi, sambil menunggu hasil lukisannya Mas Danang. Jadi memang seperti itu, harus ada yang bagian ngopi, ada yang bagian kerja gitu kan. Ada yang bagian nonton. Tapi biasanya itu bayarannya banyakan yang nonton. Ini saya coba gambar dari jalur bapak dulu ya. Oh, dari jalur bapaknya. Jadi Mas Danang yang dibuat sketsa itu adalah dari jalur bapaknya Pak Ismianto ya? Iya. Dari jalur bapaknya, jadi leluhur dari jalur bapaknya. Ya, gitu. Pemilihannya itu tidak Rejosari. ke pasar dulu, Lebet, Mas. arah atas berarti. Rejosari kae nggon Kemiring Ulon. Royo ngarep depan. Oh, tadi STM VIP itu masuk. Josari nek ngarane. Kayaknya masuk ke dunia seperti itu agak berat, sehingga Mas Danang itu megang-megang kepala, mungkin agak pusing atau gimana. Tapi biasanya orang lain yang berasa berat itu di sini, biasanya yang dipegang itu sini, karena yang pusing dempetnya. Tapi ini beda. Kalau ada dari teman-teman pemirsa yang sekiranya di daerahnya ada tempat keramat yang ingin dikuak sejarahnya ataupun ingin divisualisasikan leluhur-leluhur di kampungnya atau di desanya, bisa hubungi nomor yang tidak tertera di sini ya.
Ini hawanya sudah semakin menggelitik, agak sepi-sepi gimana gitu. Atau karena memang kaleng-kaleng biskuit Lebaran itu dijauhkan dari hadapan kita. Jadi Pak Ismianto nama bapaknya Poniran, Pak Poniran, terus kakeknya Arjo, Arjo, Pak Arjo tadi. Pak Ismianto bin Poniran bin Harjo. iya, Bin Harjo. Ke atasnya lagi ada tahu? nggak tahu. Nggak tahu tuh itu ya. Cuma sebatas kakek ya. Iya, Tapi kalau kakek sempat melihat Pak Ismianto? belum. Oh, dari kecil. Iya, Berarti kakeknya sudah nggak ada ya? Iya, Sudah nggak ada. meninggal gitu ya. Kalau bapaknya meninggalnya tahun berapa? tahun 2005. 2005 ya? Iya, 2005. Sahabat KFC, nanti teman-teman kita yang di sana lagi bakar-bakar kayu, soalnya nanti kalau ini habis arangnya bisa ngambil arang yang di sana. Ini bahan untuk melukisnya pakai arang kayu yang khusus. Nama kayunya Nagasari. Memang jenis kayu yang langka. Yang kata beliau Mas Danang itu kayu langka yang tumbuh di makam raja-raja. Jadi nggak semuanya arang. Kalau teman-teman di sana yang hitam-hitam itu, hitam kulitnya itu ya sebagian dari arang. Tapi bukan arang utan. Kalau arang utan kan ada di Kalimantan masih. Pak Ismianto ini jantungnya kayaknya mulai dak-dikduk. penasaran. Cok. Penasaran. Beliau penasaran. Wah, itu sudah tergambar satu sosok seorang laki-laki itu pakai imamah jenis imamah Jawa.
kita melukis gambar yang nyata aja susah. Ini yang dilukis itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, jadi kasat mata. Kayak gini ada sekolahnya nggak ini? Ini mungkin untuk jalur dari Bapak saya sampai ini aja dulu. Oh, ini Saya jalurnya. minta sudah untuk sebentar, mata nggak kuat. Nanti jalur lainnya sih. Sahabat KFC sudah tergambar satu sosok leluhur dari jalur bapaknya Pak Is. Mas Danang minta jeda istirahat sebentar, kemudian mau memvisualisasikan lagi karena beliau merasa pusing dan ini berat di mata. Mudah-mudahan tidak berat juga di mata pencarian. Batas-batasnya. Nah ini Pak Is, kita mau tanya nih dari hasil itu Pak Is. Itu kalau menurut Pak Is hasil skate itu ada kemiripan dari leluhur Pak Is nggak? Misalkan entah itu mirip kakeknya atau buyutnya atau apa? Kalau dari badan-badannya iya. Kalau dari badan-badannya, Ya, kalau wajahnya mungkin saya belum pernah lihat sih. karena belum pernah lihat ya. Ya besok paling saya tanyakan sama ibu saya. Oh gitu. Kalau badan-badannya ibaratnya cenderung ke siapa? Dari postur Biasanya ke tubuhnya itu. Cucu-cucunya. Kebanyakan cucu ponakan-ponakan saya mesti tinggi besar Oh kalau gitu. yang laki-laki loh. Mm-mm. Kebanyakan seperti Berarti jatuhnya kalau sama Pak Is ini kakek apa buyut? Mbah Buyut. Mbak buyut ya? Oh, kalau sama saya sih Mbah. Simbah. Tapi kalau sama ponakan saya kan Mbah Buyut. Mbak buyut. Oh gitu. Jadi kalau sama Pak Is Simbah. Heeh. Nah, terus yang simbahnya itu yang ada di mana? Ini ada di Lampung, Pak. Lampung ya. Lampung Tengah, Selatan, Lampung mana? Lampung Utara gitu. Lampung Utara, Bukit Kemuning itu. Bukit Kemuning ya. Iya. Jadi beliau dulu ke sana tran atau Berarti memang di ini? sana Tran yuk nikah lagi di sana. Jadi punya istri 2 di sini, punya di sana. Di sana punya. Oh, jadi itu disebutnya istrinya satu, Pak. Punya. Istrinya satu di sini, satu di sana. Tapi berarti Trans beliau yang mengawali kampung di sana ya, Bukit Kemuning itu ya? Iya. Di sana kan nanti ada yang kebanyakan terahnya banyak orang-orang daerah Pituluk dan sekitarnya. Oh gitu. Iya. Masuk Porjo ya Pak? Ya Projo tapi kebanyakan dari sana. Nah Mas Danang kenapa ini Mas Danang kok terus kemudian ini izin untuk istirahat sejenak ketika menggambar beliau ini? Ya mungkin anu Bos, karena tadi kan pada waktu saya mau menggambar, saya berdoa dulu. Khusus saya bisa kepada leluhur Pak Is yang dari jalur Bapak. Jalur Bapak ya? Ya, jalur Bapak alhamdulillah ada sosok yang mulai kelihatan. Tapi kan untuk saya menuju ke dimensi beliau, saya harus membutuhkan energi yang kuat juga. Oh gitu. Karena tadi pada waktu saya gambar, selain saya masuk ke dimensi zamannya beliau atau eranya beliau, itu astral-astral yang bisa kita bilang astral dari halus-halus itu juga mulai berdatangan, mungkin karena kebuka itu. Oh iya iya. Nah itu yang membuat saya jadi tadi agak pusing. Yang terasa sekali seperti ada tekanan di dada ini, yang menekan ini, sama kayak seperti ada energi yang apa? Benturan-benturan Iya, energi itu ya? apalagi di daerah sebelah kiri saya itu tadi. Ini seperti ada seseorang di sini, sana. Nah, saya Oh agak ikut hadir ya, juga. agak terganggu sebenarnya. Oh terganggu. Iya.
Makanya saya mencoba untuk terus konsentrasi kepada beliau. Setidaknya sudah saya sedikit visualisasi tentang sedikit kemiripan atau postur-postur atau tentang beliaunya. Saya sudah mungkin cukup, saya berhenti karena nanti kalau enggak saya jebol, nggak bisa meneruskan untuk kedepannya. Karena biasanya kalau saya memvisualisasi atau melukis pendamping itu biasanya saya sehari semalam dengan ketenangan tanpa ada gangguan, tidak dadakan ibaratnya. Tapi ini karena untuk sahabat saya, untuk saudara saya Pak Is, saya akan mencoba. Alhamdulillah kita mendapatkan satu sosok dulu. Tapi saya minta izin untuk istirahat sebentar untuk memulihkan energi. Itu ini berasa di fisik bagaimana itu? Kalau di dari dampak ke fisik ya. Kalau tadi pada waktu kita gambar, pada waktu saya gambar itu yang jelas kepala itu seperti semutan itu, Gus. Ada tekanan di belakang sini. Karena kan saya dari energi saya arahkan ke belakang, ke otak ini, saya pantulkan ke mata. Makanya mata saya lelah sekali. Tadi sampai hampir nangis. Dan jelas sampai kepala pusing, sini tertekan. Saya harus bisa atur napas, tapi karena mungkin sampai ke dada nggak kuat. Jadi nyesek ya? Iya, nyesek. Karena saya harus ngatur nafas dulu. Iya, nafas energi tenaga dalam saya. Kalau enggak kan mata saya nanti ibaratnya nggak bisa masuk ke sana. Gitu. Mata saya harus jangan terpejam. Kalau terpejam nanti malah bayangan-bayangan yang lain yang masuk. Saya harus mata terbuka. Berarti untuk menggambar seperti ini itu dibutuhkan fisik yang fit. Ya, iya memang, Gus. Karena ibaratnya kita itu mau gambar ke dimensi lain, kita seperti berjalan untuk menembus atmosfer, Gus. Tidak asal justru gambar. Lebih berat itu malah ya. Kalau kita hanya menggambar non sewu ya, gambar seperti kutam atau jin atau apa mungkin langsung bisa, tapi untuk menembus tentang beliaunya yang sudah nggak ada, yang kita ambil dimensinya beliau yang sudah mengalir di darahnya Pak Is, kita kan juga harus membutuhkan jelajah waktu, jelajah dimensi untuk bisa sampai ke titik yang dimana berhubungan dengan Pak Is. Yang dominan, yang selama ini yang berkaitan dengan. Jadi yang selama ini mungkin karakter beliau itu hampir sama dengan cucunya sekarang. Itu. Berarti ini kan diambil dari leluhurnya yang ibaratnya yang lebih ke tokoh, paling tokoh gitu ya. Yang lebih tokoh dan yang lebih dominan dengan genetis Pak Is. Genetis Pak Is ya. Memang ada leluhur yang lain-lain juga. Tapi yang paling kemiripan, yang ibaratnya sering kelihatan kalau bergesekan dengan Pak Is ya beliau ini. Apa itu ada kemungkinan beliau itu juga ada kemiripan dengan sifat karakternya Pak Is itu? Biasanya, Gus. Gitu biasanya ya? Yang saya ambil itu kemiripan tentang cucunya sekarang. Sifat karakternya gitu ya. Orang Buddha, Hindu atau yang lain itu reinkarnasi. Karena kan darah genetis beliau itu kan biasanya mengalir pada cucunya, entah nanti keluar pada cucu keberapa. Gitu. Belum tentu ada 5 cucu itu sama semua, belum tentu. Itu, Gus. Makanya saya selama ini mencoba untuk menggambar pendamping atau leluhur yang paling dekat atau paling lengket dengan genetis cucu yang mau saya gambar itu. Belum tentu 5 cucu sama pendampingnya beliau, belum tentu. Nah, Mas Danang pernah nggak ibaratnya selama menerjuni dunia seperti ini, terus Mas Danang itu ketika interaksi dengan gaib itu kemudian entah Mas Danang itu tahu terpental atau pingsan atau bagaimana yang bisa berakibat seperti itu, pernah nggak kira-kira? Saya biasanya kalau memang nggak kuat sakit dulu, sering sakit ya. Pernah saya gambar sampai sakit masuk rumah sakit, pernah. Kalau yang sering itu kadang-kadang istri saya. Istri. Malah sampai berimbas ke keluarga malah. Iya, karena kalau istri kan agak peka. Itu biasanya ngimpi. Ngimpi, kalau enggak nanti sering ngigau, malah anak kadang-kadang juga, anak saya yang di rumah itu kadang-kadang dia ada apa ini ya gitu. Kadang-kadang kalau pas gambar, walaupun gambarnya itu di beda lokasi, bukan di rumah. Biasanya selama ini saya minta kalau untuk menggambar pendamping saya di rumah saya, karena saya butuh ketenangan. Gitu. Ya, butuh ketenangan. Saya gambar biasanya setelah habis isya.
Oh, Nanti kadang saya sampai pagi, sampai pagi. sampai biasanya batas saya nggak kuat tuh jam 3 atau masuk subuh itu baru selesai kadang-kadang Gus. Kalau nggak selesai saya sambung besok lagi. Berjam-jam Bisa ya, saya seperti itu. duduk. Itu hanya interaksi sama Iya, gaib itu iya. ya. Kadang kalau sudah selesai bangun pagi, saya belum apa-apa langsung di depan itu, di depan kanvas saya gambar lagi. Oh. Sampai istri sering ngeluh, makan dulu ya gini-gini. Nah, Saya iya nggak itu. bisa. Kok bisa sekuat itu loh? Kayak mirip orang main catur. Nggak tahu Gus. Tapi memang kalau sudah sudah kita berhubungan dengan hal seperti ini, untuk berhenti nggak bisa sebelum selesai. Oh gitu. Makanya saya sering pesan sama teman-teman saya yang pernah saya gambar ya, entah siapapun, entah dari dalam kota atau luar kota, setelah jadi harus saya keluarkan dari rumah saya. Misalnya nggak diambil, saya paketkan atau saya titipkan ke tempat orang lain, karena saya nggak ingin energi yang masih melekat di lukisan itu tetap di rumah saya. Iya. Saya nggak kuat. Takutnya kan memberikan pengaruh Iya. di itu ya, di rumah ya. Iya, saya pernah menggambar salah satu tokoh kepala pemerintahan di suatu kota. Daerah ya. Ya, itu kepala bupati. Saya gambar langsung harus saya kirim. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Bupati dengan senang hati menerima, padahal udah malam. Itu pernah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan di setiap lukisan ada yang leluhur itu ada yang menyelipkan pesan, Gus. Itu saya kadang-kadang saya kasih tahu kepada yang Leluhurnya ini iya, tadi. kadang-kadang yang menyelipkan pesan. Oh gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau enggak ya saya nggak bisa ngasih petunjuk apapun, kecuali dia ngasih pesan, misalnya ini gini. Saya pernah yang terakhir kemarin ya sekitar seminggu saya gambar salah satu tokoh dari kota saya sendiri, Porjo. Dia dari seorang anggota dewan. Saya visualisasi tanpa sengaja saya antar ke rumahnya, ada sedikit pesan dan ternyata beliaunya juga mengiyakan dan bermimpi tentang pesan itu. Gitu. Tapi kalau nggak ada pesan saya nggak sampaikan. Nah itu kalau kita lihat ya, Mas Danang itu saat melukis seperti itu kok mata jadi merah itu? Ya karena kan saya selama ini kalau memvisualisasi tidak pernah tidak terpejam. Karena yang saya pakai kan menembus. Oh gitu. Menembus dimensi, yang harus saya pakai kan mata, Gus. Cakra asna saya. Itu efeknya sampai gitu ya? Iya, makanya kadang-kadang mata saya itu kalau sering kelelahan, sering kabur kayak gitu. Untuk menstabilkan lagi saya minta jeda untuk beberapa saat. Wah, itu Resikonya agak berat itu teman-teman ya. Karena kalau kita gambar kita pejam mata, ini kita nanti malah bayang-bayang lain, halusinasi. Oh gitu. Tapi kalau kita lihat langsung, kita menembus langsung sana. Gitu. Justru kalau malah dalam keadaan terpejam, nanti takutnya makhluk-makhluk yang lain itu malah nanti kita nggak bisa takut menghalangi, ya. bisa menghalangi. Cara dulu. Bisa ya. Satu kali rokokan ya tak terusin lagi. Sahabat KFC, mana itu Mas Danangnya satu rokok dulu, baru terjun lagi untuk menggoreskan arang di kanvas. Nah, sahabat KFC, ini kameranya sudah didekatkan, hasil dari tangkapannya Mas Danang. Ini ada satu sosok leluhurnya Pak Is. Jadi inilah hasilnya. Jadi kalau dilihat dari bajunya itu mungkin kayak pakaian-pakaian keraton gitu ya, dan juga itu pakai kayak imamah Jawa itu. Jadi untuk selanjutnya kita tunggu, karena kita jeda dulu untuk istirahat sejenak. Oke sahabat KFC, tunggu kelanjutannya. Jangan kemana-mana, tetap pantau di channel kami dan panjangkan langkah, kentalkan kopi. Oke, nanti